Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di praktikum daya dalam bidang pertanian, materi sistem pendinginan dan pelumasan. Tujuan praktikum pada kali ini yang pertama adalah untuk mengetahui bagian-bagian pada sistem pendinginan dan pelumasan. Kedua, mengetahui cara kerja sistem pendinginan dan pelumasan. Dan yang ketiga, mengetahui cara perawatan pada sistem pendinginan dan pelumasan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem pelumasan. Pelumasan sendiri berfungsi untuk melumasi komponen mesin yang bergerak agar tidak cepat haus, menjaga temperatur mesin, dan menjaga agar tidak timbul karat pada komponen mesin. Untuk macam-macam dari sistem pelumasan ada 3. Yang pertama ada sistem pelumasan percik atau celup. Yang kedua ada sistem pelumasan paksa atau tekan. Dan yang ketiga ada sistem pelumasan kombinasi. Nah, berikut merupakan komponen pada sistem pelumasan, sistem tekanan atau paksa. Jadi di sini ada beberapa bagian. Yang untuk bagian bawah ini adalah bak atau karter yang berfungsi sebagai penampung oli mesin. Yang kemudian ada oil strainer yang berfungsi untuk menyaring oli mesin dari benda kasar agar tidak terhisap oleh pompa oli. Dan yang ketiga di sini ada pompa oli yang berfungsi untuk memberi tekanan pada oli dengan cara menghisap dan menyalurkan oli ke seluruh sistem pelumasan. Kemudian ada oil filter. Oil filter di sini berfungsi untuk menyaring oli mesin dari kotoran yang lebih halus sebelum oli tersirkulasikan ke sistem pelumasan. Kemudian ada oli atau minyak pelumas sebagai media pelumas untuk melumasi bagian komponen mesin. Dan kemudian ada dipstick yang tidak tertera di gambar ini, nanti akan saya jelaskan di gambar berikutnya, di mana dipstick sendiri berfungsi untuk mengukur volume oli pada karter atau oil pan. Ya, berikut merupakan cara kerja dari sistem pelumasan jenis tekan atau paksa. Jadi oli akan diserap oleh oil strainer oleh pompa oli yang kemudian akan menuju ke oil filter, disaring lebih halus kembali sebelum disirkulasikan ke seluruh sistem pelumasan. Saya akan menjelaskan penjelasan terkait bagian-bagian dari sistem pelumasan, di mana ini yang untuk dipsticknya tadi nomor 4, di mana dipstick ini yang berfungsi untuk mengecek oli yang tersedia di bak atau oil pan itu sendiri. Di sini ada yang pertama ada oil pan atau karter sebagai penampung oli, kemudian di sini ada oil strainer, kemudian di sini juga ada pompa oli, dipstick, dan di sini ada oil filter. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan tentang klasifikasi pelumasan. Jadi untuk semua oli yang dapat berkurang derajat kekentalannya atau menjadi lebih encer bila dipanasi. Jadi oli akan semakin kental apabila didinginkan. Oleh karena itu, derajat kekentalan oli ditentukan pada suhu tertentu, ditentukan oleh indeks kekentalan atau viskositas standar SAE atau Society of Automotive Engineers, dan indeks mutu standar API atau American Petroleum Institute. Jadi untuk indeks kekentalan oli sendiri terbagi menjadi 2 jenis, ada single grade oil dan multi grade oil. Di mana untuk single grade oil ini sendiri untuk kodenya yakni hanya 1 angka di belakang setelah SAE itu sendiri. Jadi di sini ada SAE20W. W di sini ada berarti winter, di mana dalam keadaan dingin, pada suhu dingin.
Jadi untuk nilai SAE semakin besar, maka kekentalannya lebih baik seperti itu. Untuk SAE 20, SAE 30 dia lebih ke encer dan sedang. Kemudian untuk SAE 40 dan selebihnya dia akan lebih kental dari SAE 10 maupun 20 seperti itu. Jadi biasanya untuk SAE 10 biasanya digunakan untuk oli hidrolik. Dan untuk oli SAE 40 biasanya untuk oli mesin seperti itu sendiri. Ya, ini merupakan contoh dari kemasan oli jenis multigrade, di mana di sini ada penjelasan untuk oli itu sendiri adalah SAE 10W-40, di mana maksud dari 10W ini ketika oli ini digunakan pada suhu dingin, kekentalannya sebesar 10, jadi lebih encer. Kemudian pada suhu panas dia akan lebih mengental pada kekentalan 40, seperti itu. Kemudian ini juga contoh yang lainnya lagi untuk jenis oli multigrade 15W-50. Kemudian ini oli jenis single grade, di mana ini SAE 40 yang biasanya digunakan untuk mesin diesel seperti traktor roda 4 maupun roda 2. SAE 40 seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang API atau American Petroleum Institute, di mana API sendiri merupakan kode standar indeks untuk menentukan kualitas suatu oli. Jadi di sini ada dua mesin, di mana untuk kode S mesin bensin, kemudian kode C untuk mesin diesel. Jadi untuk kode API sendiri terdapat dua abjad, di mana yang ada di depan itu sebagai jenis mesin yang digunakan, mesin bensin atau mesin diesel, dan yang abjad terakhir, yang kedua, itu menentukan kualitas dari oli itu sendiri. Jadi semakin abjad kode API itu jauh, maka semakin lebih bagus untuk digunakan. Seperti untuk kualitas dari SA lebih rendah dari kualitas jenis oli API SL. Seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem pelumasan untuk diagram alir, jenis pelumasan tekan dan pelumasan percik. Untuk pelumasan tekan sendiri, oli yang berada pada bak atau karter oli akan tersaring oleh saringan oli pada tempat yang sama. Kemudian pompa oli akan menghisap oli melalui saringan oli dan menekan oli dan disalurkan pada filter oli. Di mana nanti pada filter oli ini akan menyaring oli dari kotoran halus yang kemudian akan disalurkan ke komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pelumasan. Ketika sudah terlumasi, oli tersebut akan kembali lagi ke bak atau karter sebagai penampung oli pelumasan seperti itu. Kemudian untuk pelumasan percik sendiri, minyak pelumas yang ada pada karter atau oli akan dipercikkan oleh batang engkol piston yang mempunyai sendok oli, di mana sendok oli itu nanti yang akan mengambil oli pada bak atau karter yang akan digerakkan oleh batang engkol piston untuk selanjutnya melumasi bantalan poros engkol dan dipercikkan ke dinding silinder seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pendinginan. Pendinginan berfungsi untuk menjaga agar temperatur mesin tetap dalam keadaan stabil, dalam artian temperatur normal mesin. Kemudian untuk sistem pendinginan sendiri ada dua macam. Yang pertama sistem pendinginan udara,
Dan yang kedua, sistem pendinginan cairan. Untuk sistem pendinginan cairan terbagi menjadi dua jenis. Ada jenis sistem pendinginan cairan hopper dan yang kedua ada radiator seperti itu. Untuk bagian-bagian dari sistem pendinginan di sini ada radiator, upper tank, lower tank, kemudian ada reservoir tank, kemudian ada selang radiator, upper house dan lower house. Di sini ada kipas atau fan. Terus di sini ada pompa, water pump. Kemudian di sini ada termostat. Di sini ada water jacket. Di mana untuk reservoir tank ini berfungsi untuk menampung cairan water coolant. Water coolant yang ada di dalam reservoir tank ini berfungsi sebagai media pendingin. Kemudian di sini ada radiator. Untuk bagian radiator yang di bawah ini ada lower tank. Lower tank ini berfungsi untuk menampung cairan yang sudah dalam keadaan dingin. Kemudian lower house berfungsi untuk menyalurkan air dari lower tank menuju ke water jacket menggunakan water pump seperti itu. Kemudian akan disalurkan di dalam water jacket. Ketika cairan water coolant itu sendiri sudah mengalami kenaikan suhu, maka termostat akan terbuka dengan sendirinya ketika mencapai temperatur kerja. Temperatur kerja pada sistem pendinginan ini kisaran antara 80 derajat hingga 100 derajat Celcius yang kemudian akan menyalurkan cairan yang panas melalui upper house yang kemudian dimasukkan ke upper tank seperti itu. Di dalam radiator, water coolant akan mengalami pendinginan yang dibantu dengan adanya kipas atau fan sendiri. Ketika sudah mengalami penurunan suhu, water coolant akan langsung berada di lower tank itu sendiri. Ketika cairan media pendingin water coolant ini yang digunakan semakin lama semakin menipis, untuk water coolant di sini perlu dilakukan pengecekan berkala seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja pada sistem pendinginan. Ya, untuk mesin atau motor dihidupkan maka terjadi proses pembakaran di dalam silinder yang berulang-ulang. Temperatur mesin dan air pendingin semakin meningkat. Bersamaan dengan itu, pompa air akan berputar dan terjadilah sirkulasi air hanya dalam rongga, blok motor, dan kepala silinder. Air tidak akan dapat bersirkulasi melewati radiator karena termostat masih dalam keadaan tertutup hingga mencapai temperatur kerja pada 80 derajat sampai 100 derajat Celcius. Termostat akan terbuka. Ya, setelah termostat membuka, maka sirkulasi tidak hanya terjadi di dalam blok atau water jacket, tetapi akan tersirkulasikan ke dalam radiator melalui selang radiator upper house menuju upper tank dan akan mengalami proses pendinginan melalui sirip-sirip yang ada pada radiator dibantu dengan kipas atau fan untuk mempercepat pendinginan seperti itu. Dan ini merupakan tutup dari radiator itu sendiri. Dalam keadaan panas, tutup radiator ini tidak boleh dibuka karena mempunyai tekanan uap yang tinggi. Jadi untuk praktikan jangan mencoba-coba ketika radiator dalam keadaan panas membuka tutup radiator itu sendiri. Ketika water coolant yang ada di upper tank berlebih akan disalurkan ke reservoir tank seperti itu. Nah, setelah melalui proses pendinginan di dalam radiator melalui sirip-sirip dan dibantu dengan
kipas atau fan, maka water coolant akan berada di lower tank itu sendiri. Seperti itu. Selama mesin menyala atau hidup, sirkulasi akan terus terjadi di dalam sistem pendinginan itu sendiri. Berbeda ketika masih di awal sebelum water coolant panas seperti itu. Berikut merupakan diagram alir atau cara kerja dari sistem pendinginan. Untuk cara kerjanya sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketika mesin atau motor dingin sampai temperatur kerja, dan yang kedua adalah ketika pada saat temperatur kerja. Untuk mesin atau motor dingin sampai temperatur kerja itu ketika mesin atau motor itu dihidupkan, maka akan terjadi proses pembakaran yang berulang-ulang pada silinder. Kemudian pompa air akan berputar dan terjadi sirkulasi air hanya di dalam rongga blok motor dan kepala silinder. Dan kemudian air tidak akan bersirkulasi melewati radiator karena termostat masih tertutup. Ketika mesin dan air itu cepat panas dan mencapai temperatur kerja pada suhu 80 hingga 100 derajat Celcius, maka termostat akan terbuka. Ketika termostat terbuka, maka akan masuk ke cara kerja sistem yang kedua pada saat temperatur kerja, di mana ketika termostat membuka, maka air atau water coolant itu sendiri akan tersirkulasi melewati termostat, selang atas yaitu upper house menuju upper tank, radiator, selang bawah atau lower house, dan pompa air yang kemudian akan tersirkulasi terus-menerus. Pada saat di dalam radiator, panas air akan berpindah ke sirip-sirip dan berpindah ke udara melewati radiator, di mana yang dibantu dengan kipas yang akan menjamin kecukupan aliran udara yang melewati radiator. Seperti itu. Ya, ini merupakan penampakan dari sistem pendinginan pada traktor roda 4, di mana di sini ada reservoir tank yang berisikan cairan pendingin, yakni water coolant, sebagai media pendingin saat sistem pendinginan berlangsung. Di sini ada radiator, di mana untuk bagian atas ini merupakan upper tank. Upper tank ini menampung cairan water coolant yang panas dari mesin, yang kemudian akan disalurkan ke sirip-sirip yang ada di radiator untuk mengalami proses penurunan suhu, yang kemudian akan jatuh ke bawah di bagian lower tank seperti itu. Dan ini merupakan tutup radiator. Di sini ada peringatan untuk tidak membuka pada saat dalam keadaan panas seperti itu. Ya, kemudian ini merupakan komponen yang ada di belakang dari radiator. Di sini ada selang radiator, untuk yang atas namanya upper hose, dan untuk yang di bawah sana lower hose. Kemudian di sini ada di dalam sini ada termostat. Kemudian di sini keseluruhan ini merupakan water jacket, tempat sirkulasi dari media pendingin. Kemudian di dalam sini ini ada water pump atau pompa yang akan memompa cairan masuk ke dalam water jacket. Dan di sini ada kipas atau fan yang akan membantu mempercepat dari proses pendinginan pada radiator.